Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Apa kabar hari ini? Ibu berharap anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun pembelajaran kita masih dari rumah. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita masuk pembelajaran prakarya, yaitu pada materi 2 mengenai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, anak ibu, pada pembelajaran kali ini ibu akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi ya. Nah, adapun tujuan kita mempelajari pembelajaran materi pada pagi ini, yaitu yang pertama, setelah mempelajari bab 2 ini, peserta didik mampu menghargai keragaman produk TIK di daerah setempat dan Nusantara. Nah, kedua, mengidentifikasi bahan alam, ya, alat, teknik, dan proses pembuatan produk TIK dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat di daerah setempat. Yang ketiga, merancang pembuatan produk TIK dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang keempat, anak-anak ibu semua mampu membuat, menguji, dan mempresentasekan produk TIK di daerah setempat dan daerah lain dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, anak ibu, jadi nantinya kita akan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi ya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ibu sampaikan barusan. Nah, baik. Silakan kamu simak pembelajaran ibu berikutnya. Nah, ibu, sejarah teknologi informasi dan komunikasi ya berkembang pada peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi atau yang dikenal dengan istilah teknologi informasi. Nah, dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua misalnya, kemudian peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti. Nah, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi, nah yang sekarang kita kenal dengan yang namanya internet. Jadi pada zaman prasejarah, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk mengenalkan bentuk-bentuk yang manusia sudah kenal. Nah, kemudian untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, misalnya mereka menggambarkannya di dinding-dinding gua tentang bagaimana cara berburu dan juga bagaimana binatang buruannya tersebut. Nah, pada masa tersebut, manusia mulai mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Kemudian mereka lukiskan pada dinding-dinding gua tempat tinggal mereka. Selanjutnya, komunikasi manusia pada zaman ini atau zaman purba ya, itu berupa suara dengusan, kemudian menggunakan isyarat tangan. Nah, pada zaman sejarah juga mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya suatu bahaya misalnya. Nah, anak ibu, itu tadi sedikit mengenai sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, apa media penghantar komunikasi pada masa lalu ya, kemudian juga media komunikasi pada saat ini atau masa modern. Nah, ibu, sebelumnya ibu sudah menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan media penghantar komunikasi. Nah, yang pertama media komunikasi pada masa lalu ya atau masa kuno. Nah, yang pertama kentongan.
Nah, kentongan ya digunakan di Indonesia ya sebagai media untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu ya. Misalnya bencana alam misalnya. Nah, kemudian daun lontar. Nah, daun lontar ini terdapat pada zaman yang sedikit lebih maju ya. Nah, jadi manusia memakai bahasa tulisan ya sebagai media komunikasi. Nah, kemudian menggunakan daun lontar sebagai alat untuk menulis surat ya sebagai komunikasi pada saat itu antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain misalnya. Nah, kemudian lonceng ya. Lonceng ini digunakan dalam peribadatan ya beberapa agama di dunia, yaitu sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. Nah, kemudian burung merpati. Ya, burung merpati ini ya sebagai alat untuk mengantarkan surat atau pesan ya, atau disebut juga sebagai merpati pos ya. Burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Nah, kemudian prasasti ya. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Nah, kemudian ada trompet dari tanduk hewan. Ya. Bunyi dari trompet ini digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulainya atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, kemudian trompet keong. Nah, ini sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Nah, kemudian asap ya. Asap ini biasanya digunakan sebagai sinyal ya untuk mengirimkan berita atau bahaya ya sebagai tanda darurat atau untuk mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Nah, kemudian serat papirus ya digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Nah, serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Nah, kemudian piktografi. Ya, piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria sebagai simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata, kalimat atau bahasa yang memiliki makna tertentu. Nah, anak ibu, demikian tadi ya media yang digunakan sebagai alat komunikasi pada masa kuno. Yang kedua, media komunikasi modern. Nah, jadi sejarah perkembangan komunikasi ya tidak akan pernah terlepas dari kemajuan teknologi. Nah, sampai sekarang ya. Jadi sejak tahun 1960-an ya hingga sekarang teknologi semakin berkembang sangat pesat. Nah, ini beberapa contoh media komunikasi modern. Nah, yang pertama surat kabar atau koran. Ya.
ini pertama kali dikenal 59 sebelum Masehi, ya, tahun 59 sebelum Masehi, pada masa kekaisaran Romawi kuno. Jadi surat kabar ini berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Nah, kemudian diterbitkan dalam bentuk cetakan. Nah, jadi sehingga semua masyarakat bisa membaca, ya, surat kabar untuk mengetahui informasi-informasi. Nah, selanjutnya radio. Ya, penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Heinrich Hertz, ya, pada tahun 1887. Nah, kemudian radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Ya, jadi siaran radio menyajikan informasi seperti berita, musik, dan diskusi, tapi hanya bisa didengar. Nah, selanjutnya televisi. Televisi adalah sebuah alat menangkap siaran bersuara dan bergambar. Nah, jadi televisi berasal dari dua kata Latin, yaitu tele artinya jauh dan vision artinya tampak. Jadi bisa didengar dan bisa juga kita lihat, ya, jarak jauh. Nah, jadi televisi juga menyajikan informasi yang bisa kita dengar dan kita lihat, ya, mengenai seluruh dunia. Nah, selanjutnya faksimili, ya, atau sering disebut dengan mesin fax, ya. Jadi faksimili ini bisa mengirim dokumen, ya, dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon, ya, dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Jadi dokumen itu dicetak kemudian melalui jaringan telepon, ya, dikirim sehingga sampai ke tujuan sama dengan hasilnya, ya, hasilnya. Nah, selanjutnya telepon, ya, telepon. Jadi telepon ini merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Ya, jadi dengan telepon manusia dapat berbicara secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak sangat jauh, ya. Nah, selanjutnya handphone, ya, yang saat ini sedang kita gunakan sebagai alat pembelajaran daring. Ya, jadi handphone ini banyak sekali manfaatnya, ya, terutama sebagai media komunikasi dan informasi, ya. Nah, jadi handphone, ya, dikenal sejak 3 April 1973, ya. Masuk ke Indonesia ya sekitar, ya, sudah lama juga, ya. Kemudian handphone ini biasa disebut juga dengan telepon genggam dan telepon seluler, ya. Nah, ini merupakan suatu terobosan terbaru yang sangat spektakuler yang memang luar biasa dalam menyampaikan informasi dan juga komunikasi. Nah, handphone ini bisa kita bawa kemana-mana sehingga dimanapun kita berada bisa memperoleh informasi dan juga bisa saling berkomunikasi, ya. Kemudian handy talkie, ya, handy talkie juga alat komunikasi dengan menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya, ya, untuk menghubungkan handy talkie yang satu dengan yang lain. Nah, biasanya ini yang digunakan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengaman lainnya atau satpam misalnya, seperti itu. Selanjutnya komputer atau laptop, ya. Komputer yaitu seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat, ya, sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Nah, baik anak ibu,
yaitu tadi beberapa media komunikasi modern ya, yang saat ini juga sedang kita gunakan ya sebagai alat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi jarak jauh ya, satu dengan yang lain. Baik anak ibu, itu tadi penjelasan dari ibu. Selanjutnya peralatan dan bahan untuk pembuatan peralatan TIK ya. Peralatan dan bahan untuk pembuatan peralatan TIK ya. Yang pertama, bor berfungsi untuk membuat atau memperbesar lubang. Gergaji digunakan untuk memotong dan mengurangi ketebalan suatu benda. Tang digunakan untuk mencekram dan memotong benda. Palu digunakan untuk memberikan tumpukan pukulan pada benda. Gunting seng, alat yang digunakan untuk memotong seng dan sejenisnya. Ketam, memperhalus permukaan kayu. Nah, itu tadi alat-alat yang bisa kita gunakan ya untuk membuat sebuah peralatan TIK. Anak-anak ibu, dalam pembuatan peralatan TIK ada baiknya kita membuat sebuah perancangan sebelum kita membuat sebuah produk ya. Produk misalnya membuat bel sederhana sebagai alat komunikasi modern. Nah, jadi pertama sekali kita buat sebuah perencanaan ya yang berisi identifikasi kebutuhan ya, kemudian perencanaan fisik. Nah, jadi keduanya kita tuliskan dalam sebuah kertas ya, supaya kita tahu bagaimana dan apa yang harus dikerjakan. Nah, selanjutnya nanti terdapat yang namanya persiapan ya, persiapan yang berisi ide atau gagasan ya. Jadi mau seperti apa kita buat juga kita tuliskan dalam bentuk dalam kertas ya. Kemudian di sini ya harus kita perhatikan juga keselamatan kerja ya, harus kita perhatikan juga keselamatan kerja. Ini juga harus kita tuliskan di dalam kertas perancangan tadi. Nah, sehingga kita bisa lebih berhati-hati ya. Nah, kemudian persiapan peralatan dan bahan ya. Yang ketiga, persiapan peralatan dan bahan. Alat dan bahan ya kita sediakan ya, dan kita tuliskan juga pada kertas perancangan. Nah, kemudian kita sediakan ya semuanya sebelum kita melakukan pembuatan. Nah, selanjutnya tahap pelaksanaan. Nah, jadi tahap pelaksanaan ini ya kita rinci ya dari awal sampai akhir ya, sehingga semuanya sudah benar-benar fix ya, sudah benar-benar matang untuk kita lakukan pelaksanaannya nanti. Nah, baik. Nah, jadi mungkin itulah perancangan ya, perancangan sebelum kita membuat sebuah peralatan TIK ya. Jadi ibu ulangin, dalam sebuah perancangan ya, yang pertama yang harus kita kerjakan tahapan perencanaan ya, yang berisi identifikasi kebutuhan dan perencanaan fisik. Lalu ada tahapan persiapan, di sini berisi ide atau gagasan ya. Lalu keselamatan kerja juga. Lalu yang ketiga ada tahapan persiapan peralatan dan bahan ya. Nah, di sini disediakan juga alat dan bahannya. Selanjutnya pelaksanaannya ya, bagaimana pelaksanaannya hingga dari awal hingga akhir ya. Barulah setelah selesai perancangan dimulailah tahapan pembuatannya. Baik anak ibu, itu tadi penjelasan ibu mengenai teknologi informasi dan komunikasi ya.
Tugas kamu silahkan kamu buat catatan ya dari apa yang sudah Ibu jelaskan, atau boleh juga kamu melihat dari buku paket kamu. Ya, itu saja. Pada pertemuan nanti akan Ibu koreksi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.